Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang berada di Kampung Nusa sambil ngopi. Ngopi dulu. Nikmat ya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Hati-hati ya. Saya bersama Tuan Kurida. Assalamualaikum, ngopi Pak, Ngopi juga nih dari view sawah dari Glory Travel, membawa teman-teman dari USM ke Kampung Nusa, ya, menikmati suasana kampung ya. Oke, di Kampung Nusa ini ada yang sudah tertahan nih, disuruh bahas sama teman-teman. Kita lihat banyak sekali para daerah, gubernur maupun wali kota suka sekali bermain media sosial, show ya. Sebenarnya secara prinsip saya senang. Kenapa begitu? Karena ada transparansi program ya. Jadi masyarakat bisa tahu Bapak Ibu ini kerjanya apa yang dikerjakan selama menjabat ya. Dan masyarakat juga sebenarnya bisa berinteraksi baik kalau live atau sumbang saran secara langsung apa yang harus dikerjakan ya. Namun tetap ada dua sisi ya, baik positif maupun negatif ya. Mungkin positifnya banyak, tapi negatif tetap mengikuti. Jika Bapak Ibu tidak tahu bagaimana etiket di dalam media sosial, live dan segala macam, sehingga komunikasinya mempunyai standar ganda, mempunyai pemahaman ganda. Bisa saja apa yang kita sampaikan sama dengan apa yang mereka terima, tapi bisa saja apa yang kita sampaikan berbeda dari publik yang menerimanya, sehingga berdampak negatif pada daerah. Jadi tentu para daerah ini harus saring ya, mana yang bisa di live, mana bisa di videokan ya. Karena ada proses tentunya. Misalnya contohnya kalau kita shoot pertemuan dengan teman-teman UMKM ya, tentu kita UMKM ini masih kita bina, ya, tidak mungkin kita sorot semua ya. Sama juga misalnya dengan pariwisata, tentu dia bawa tempat indah-indah ya, coba dibawa tempat kumuh ya, besok ada yang datang lagi ke daerah tersebut. Nah, apakah tempat kumuh itu tidak bisa perbaiki? Bisa, tentu nggak perlu kita live kan ya. Jadi kita perbaiki, kita upgrade ya. Jadi ada hal-hal yang memang kita menahan diri untuk kita show ya, karena mempunyai standar yang berbeda, penerimaan komunikasi yang berbeda, dan itu gak baik ya, feedbacknya ke daerah ya. Tapi ngopi sama dia ya, di media sosial manapun kopi warnanya tetap hitam dan rasanya pahit ya, kecuali taruh gula ya. Tapi kalau sudah manis nggak bisa taruh gula ya. Kenapa nggak pakai gula? Sudah manis kita kan, berdarah manis maksudnya. Jadi kopi standar ya, warnanya standar ya, warna hitam. Tapi apakah pesan yang kita sampaikan melalui media sosial akan sama? Sehingga banyak teman-teman merasa pelaku bisnis dirugikan ya. Untuk saat ini apa yang perlu sangat diperhatikan bagi pimpinan daerah ya, selain yang lain juga penting ya, pembersihan ya, baik fisik maupun moral. Tapi ada juga yang menjadi inti permasalahan, masalah kemiskinan ya, masalah ekonomi. Nah, ini kenapa nggak jadi pokok pikiran bagaimana menumbuhkan
pertumbuhan ekonomi sehingga bisa mengentaskan kemiskinan, bisa orang-orang menganggur ada kerja, sehingga isu-isu kriminalitas juga berkurang, ya, sehingga apa yang ditangani selama ini juga akan terselesaikan secara otomatis, nggak akan jadi masalah lagi, ya. Jadi pikirkanlah, memang simple yang hal-hal show tersebut, ya, kita tunjukkan ke masyarakat, ya. Sekali-sekali ini pimpinan daerah Aceh ini buat retreat, ya, di Desa Nusa, ya, supaya terasa sentuhan dengan masyarakat, ya. Jadi kadang-kadang betul-betul berada pada titik dasar kehidupan masyarakat, ya, jangan retreat di hotel, ya, dengan suasana masyarakat, sehingga menimbulkan program-program bagaimana nih mengentaskan kemiskinan, bagaimana menciptakan lapangan kerja, bagaimana melakukan inovasi-inovasi baru, sehingga saat ini ya daya beli masyarakat akan terdongkrak. Kita tahu, semua pun tahu kondisi geopolitik saat ini sungguh terganggu, ya, perang dagang juga mengganggu, dan program-program efisiensi juga berdampak signifikan terhadap kehidupan kita. Tapi kan kita nggak boleh menyerah. Banyak program yang kita bisa buat, ya, terutama Aceh, ya. Aceh itu kehidupan ekonominya sangat bergantung pada belanja pemerintah. Nah, kalau belanja pemerintah sudah didiskon, apa ceritanya? Jangan harap, ya. Jangan harap terjadi perputaran ekonomi yang signifikan, ya, yang yang maknyus, ya. Jadi jangan protes apa-apa lah, diam aja. Kalau nggak bisa buat, diam aja lah, ya. Tapi yuk kita berbuat, ya. Teman-teman usaha juga perlu banyak inovasi, ya, di sektor pariwisata. Ya, saya ingatkan, ya, kita lihat kejadian Hari Raya kemarin. Sebenarnya banyak yang tidak menyangka, teman-teman UMKM, teman-teman dari pariwisata, hotel, ya. Kenapa Hari Raya kali ini banyak sekali yang datang ke Aceh? Wow, gitu kan. Dan ini banyak gak siap, ya, terutama UMKM, stok habis. Banyak produk habis, ya, jadi kesempatan untuk mendapatkan lebih nggak terjadi. Kenapa? Nah, kita lihatlah feedback ke belakang. Ternyata banyak sekali konten kreator menjual Aceh dengan rasa nyaman, ya. Dengan pertanyaan, kenapa harus ke Aceh? Jalannya bagus. Kenapa harus ke Aceh? Aman, tidak ada bully, bisa keluar malam-malam, ya. Jadi jualan-jualan ini mendatangkan tamu, menjual rasa nyaman, menjual rasa kebersamaan, keramah tamahan. Yang jual bukan orang Aceh, orang luar, sehingga lebih dipercaya. Nah, pada hari libur kemarin, karena cukup panjang, selain Hari Raya, banyak yang belum main ke Aceh. Ya, bahkan disinyalir ada di dapat hotel, ya, sehingga menginap di mana-mana saja, ya. Artinya menyebarkan keramahan, kenyamanan, ya, itu sangat positif. Suara-suara seperti itu, ya. Nah, maka pimpinan daerah baik Kuno, wali kota, bupati harus banyak mensuarakan itu. Banyak menciptakan program-program yang mampu mendatangkan orang lain. Ya, contohnya Kampung Nusa ini yang kita tawarkan, kok kita, ya, saya kok merasa sudah memiliki, ya, baru duduk 1 jam di sini di balai yang nyaman, sudah rasa memiliki, ya. Yang ditawarkan kenyamanan, kehidupan kampung, suasana sawah. Hari ini kita bawa teman-teman mahasiswa dari USM, mahasiswa ditawarkan belajar bagaimana membuat jimpan,
ya, timpan, ya, bagaimana buat kukara, ya mereka kalau bahasa mereka cakap seronok, jadi mungkin di Malaysia sendiri nggak pernah buat, jangankan mahasiswa Malaysia, mahasiswa di Aceh pun mungkin belum juga gitu kan, ya. Nah, ya ini pertanyaan masalah pola pikir ya. Ya salah satunya menghidupi desa Nusa sebagai desa wisata ini juga nggak mudah. Dan yang menariknya adalah seperti kata Bu Nur tadi bahwa ini berangkat dari kesadaran masyarakat. Dibangun ya. Pemerintah ikut campur, ya mengirim teman-teman ke percontohan ke desa wisata lainnya di Pulau Jawa, di mana-mana di Indonesia, belajar, sehingga merubah mindset ya. Apakah bisa dapat langsung? Pasti tidak lah ya. Itu bertahap ya. Dan yang paling mudah adalah bekerja dengan contoh. Jadi kita buktikan, kita bisa berbuat dan mendapatkan pendapatan yang bagus, ya yang lain akan ikut. Ya, yang lain akan ikut. Nah, susahnya memang memberi contoh. Makanya ya bapak-bapak, ibu-ibu yang kepala daerah, ya, bagaimana memberi contoh dengan perilaku. Jangan pula apa yang di-show-kan di media sosial berbeda dengan kenyataannya. Karena selain media sosial ada media di luar media sosial, surat kabar, TV. Ya, kenapa toh ada ditemukan masih korupsi? Ya, tindakan-tindakan atau perilaku yang nyeleneh. Ya, jadi kadang-kadang beda dengan yang dia show-kan. Ya, jadi boleh jadi konten kreator, tapi ya pilih-pilihlah dan sesuai dengan real ya. Jangan semua dinaikkan ke media sosial. Ya, ini tidak baik ya. Kalau itu semua niatnya untuk membangun daerah, untuk mengembangkan daerah, well, fine. Tapi kalau hanya untuk mengikat jati dirinya dengan publik, dengan mengorbankan segala sesuatu yang berdampak negatif pada masyarakat, ya itu tidak baik. Saya senang ya, jadi bukan berarti Pak Is nggak senang, siapa bilang senang. Dari dulu saya sarankan, ya, share aja ke masyarakat, biar masyarakat menilai apa yang Anda sudah lakukan, ya, dan bukalah peluang pada masyarakat untuk berkomunikasi. Boleh dilakukan live, ya mudah sekarang ya. Itu branding kita bisa pakai Instagram, untuk memperkuat branding kita bisa pakai YouTube, dan untuk melakukan engagement kita melakukan TikTok. Jadi pemerintah kalau berani ya udah, masyarakat yang mau komunikasi dengan pimpinan daerah buka live satu hari misalnya 1 jam. Ya gantian dengan misalnya gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dengan wakil wali kota. Ya cuma memang harus punya kemampuan. Nah ini ada pertanyaan ya, apa yang harus dilakukan masyarakat dan pemerintah Pak terkait isu pariwisata Sumut. Nah ini maksudnya apa pariwisata Sumut yang untungkan Aceh? Ya apa nih Pak Rida nih? Karena di Sumut banyak pungli Pak, jadi banyak ini apa yang menguntungkan Aceh? Menguntungkannya karena banyak orang pindah ke Aceh Pak. Pindah ke Aceh. Yang sudah pasti sebenarnya kasus yang masa hari raya tersebut, banyak orang ke Aceh karena aman, tidak ada pungli dibandingkan dengan daerah lain. Saya tidak mengatakan harus menguntungkan satu daerah, karena sebaik-baiknya adalah saling menguntungkan ya, untuk menjadi sustainable
Aceh diuntungkan, juga Sumut diuntungkan, saling berinteraksi. Ya, orang yang berwisata ke Aceh bisa linknya ke Sumut, orang berwisata ke Sumut bisa linknya ke Aceh. Karena masing-masing punya potensial, ya, potensial wisdom yang bisa menjadi sasaran untuk pariwisata. Ya. Tapi yang pasti di Aceh tetap ngopi dulu. Ya, orang Aceh bilang, "Aje kopi bae pungo." Di ngopi dulu. Alhamdulillah, memang kalau nggak ngopi satu hari rasanya pusing. Ya, jadi kita belum mungkin memikirkan bagaimana lingkit pariwisata dikembangkan. Ya, kita baru jualan masing-masing. Kita misalnya menjual pariwisata kita Aceh, kita jual ke mancanegara. Sedangkan mungkin orang luar itu berpikiran berlibur itu sebuah rangkaian sampai beberapa hari. Nah, saya juga misalnya di Aceh menawarkan liburannya 2 minggu, mungkin sudah habis objek wisatanya. Nah, tapi ketika link dengan daerah lain, ya, berinteraksi dengan daerah lain, sehingga jualannya bisa mau liburan 2 minggu boleh, liburan sebulan juga boleh. Ya, jadi tidak ada yang mengatakan gimana harus menguntungkan satu daerah, tidak. Kalau saya lebih cenderung bagaimana menguntungkan banyak orang. Indonesia ini sebuah satu daerah yang terintegrasi dengan masing-masing kekayaan wisdom yang luar biasa, kekayaan alam yang luar biasa, kekayaan budaya lebih-lebih luar biasa. Jadi manfaatkan itu. Ya, nah tugas salah satu kepala daerah, karena dia merupakan public figure, banyak yang lihat, menyuarakan hal seperti itu, tidak menyuarakan hal-hal kebencian, negatif, ya, dan segala macam, ya.